Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai lagi pandemi DPR keluar negeri. Nyatanya, alasannya untuk membahas RUU PKS. Kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Andi Yentriani dari Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam Mbak Andi. Selamat malam, salam sehat, salam Nusantara untuk semua. Salam sehat. Kita juga sudah tergabung bersama dengan Mbak Novita Sari, tim advokasi RUU PKS dari Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan. Selamat malam Mbak Novita. Selamat malam, Mas. Baik, saya ke Mbak Andi terlebih dahulu. Mbak Andi, di saat pandemi seperti ini, apakah memang segitu gentingnya RUU PKS untuk segera disahkan, sehingga di masa pandemi akhirnya puluhan anggota DPR akan keluar negeri ke Brazil dan juga Ekuador untuk studi banding? Mungkin yang pertama-tama kita perlu membedakan antara persoalan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual dengan kunjungan kerjanya sendiri ke luar negeri. Jika ditanya seberapa genting pengesahan RUU kekerasan seksual ini, maka kami dari Komnas Perempuan menyampaikan bahwa ini memang sangat mendesak situasinya. Perlu dipahami bahwa sebetulnya RUU ini telah diinisiasi sejak tahun 2010 dan kami bersama dengan jaringan masyarakat sipil khususnya para pengada layanan itu menghabiskan 5 tahun untuk mengumpulkan data dan memeriksa apa saja yang menjadi hambatan bagi perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, yang kemudian diperkuat dari pengalaman kawan-kawan yang laki-laki dan juga anak-anak maupun berbagai segmen sektor lainnya. Nah, kalau kita lihat dari data catatan tahunan Komnas Perempuan maupun pengaduan yang langsung masuk ke Komnas Perempuan, di masa pandemi ini pada tahun 2020 terjadi kenaikan 18% angka kekerasan seksual baik di ranah personal maupun di ranah publik dibandingkan dengan angka pada tahun 2019. Pada tahun 2021 ini sampai akhir September, kami sudah menerima 4.000 kasus dan sebetulnya sebagian besar dari itu juga adalah kasus kekerasan seksual. Dan kita tahu bahwa persoalan kekerasan seksual ini sekarang tidak saja di kehidupan daring, luring ya, tapi juga di daring, di online gitu. Jadi dia semakin kompleks dan juga melibatkan berbagai pihak yang pertama harusnya menjadi orang yang melindungi korban karena mereka adalah orang-orang yang terdekat dari korban ataupun justru yang berada dalam posisi yang harusnya memberikan perlindungan, misalnya di lembaga pendidikan atau lembaga keamanan atau bahkan atasan di lembaga-lembaga atau tempat-tempat kerjanya. Nah, jadi peristiwa kegentingan ini sendiri memang sangat mendesak ya, karena kalau tidak korban banyak yang tidak bisa mengakses keadilan karena misalnya pengalamannya tidak dikenal di dalam hukum pidana kita ataupun diatur sebagian saja atau bahkan overlapping yang memungkinkan justru korban akan dikriminalisasi. Kita juga tahu bahwa banyak sekali kasus kekerasan seksual yang kemudian dihentikan atau diberhentikan secara hukum karena dianggap tidak cukup bukti. Karena itu kita butuh terobosannya. Kita juga tahu bahwa banyak korban kekerasan seksual tidak memiliki upaya pemulihan yang cukup gitu. Nah, jadi seluruh rancangan undang-undang ini memang dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada korban serta menguatkan juga daya pencegahan dan pengawasan. Baik. Nah, apakah kemudian untuk pengesahannya dibutuhkan kunjungan ke luar negeri? Saya pikir ini pertanyaan yang juga perlu kita periksa bersama gitu. Dan kita tentunya baru dapat memeriksanya setelah kita tahu apa sebetulnya agenda dari kunjungan tersebut, isu apa yang hendak dibahas dan kepada siapa pembahasan itu akan dilakukan. Baik, berarti artinya Anda mengizinkan jika DPR kunjungan kerja ke luar negeri hanya tujuannya dan alasannya harus lebih detail ya Mbak Andi, tidak boleh hanya mungkin iya kami hanya ingin melihat implementasinya saja, itu menurut Anda masih kurang ya? Iya, sebetulnya yang penting kan justru akuntabilitas ya. Bagaimana sebetulnya isu-isu krusial yang menurut DPR atau Badan Legislasi secara khususnya ini belum termaktub di dalam naskah akademis yang telah disiapkan baik oleh Komnas Perempuan maupun lembaga-lembaga lainnya gitu ataupun melalui kajian dokumen gitu. Baik. Mungkin juga balik perlu memberikan informasi mengapa perlu sampai kunjungan langsung, apakah tidak bisa digantikan misalnya dengan dialog online. Dan menurut kami ya bisa jadi kunjungan ini menjadi sangat penting dan berarti kalau kita bisa tahu apa saja isu-isu krusial yang hendak dibahas dan dengan siapa pembahasannya. Baik, saya ke Mbak Novita. Mbak Novita, menurut Anda mengapa DPR begitu lama untuk mengesahkan undang-undang PKS ini? Mengapa hanya masih dalam pembahasan dari dulu di Komisi 8? Menurut Anda apa kendalanya yang dirasakan oleh
anggota DPR kita ini? Ya, jadi sebenarnya kenapa ini menjadi proses pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi lama gitu, semakin lama sementara setiap harinya korban semakin bertambah. Nah, sebenarnya ini juga salah satu pertanyaan kami ke anggota dewan gitu ya. Apa yang menjadi pertimbangan mereka sementara teman-teman di lapangan ini kalau misalnya disuruh maparin data gitu ya, ini sudah sangat luar biasa. Nah, saya tidak tahu ada keresahan apa ketika nanti RUU ini disahkan gitu. Jadi artinya kenapa ini akan ketika undang-undang ini memang kebutuhan masyarakat, kebutuhan para korban gitu kan ya, harusnya ini sudah menjadi warning daripada DPR yang mereka adalah wakil-wakil kita, ini kebutuhan kita gitu kan. Nah, kenapa permintaan kita, kebutuhan kita ini dianggap oleh para dewan ini adalah hal yang pembahasannya harus lama, berbeda dengan aturan-aturan yang sebelumnya begitu ya, yang sangat cepat gitu ya. Entah waktu itu apakah sudah juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, ke beberapa negara juga begitu juga ketika kita coba sandingkan dengan yang RUU ini di 2019 sudah ke Kanada, tahun ini ganti lagi gitu kan ya. Ini sebenarnya kekhawatirannya sebenarnya adalah saya tidak tahu ada kekhawatiran apa ketika nanti RUU ini disahkan oleh anggota dewan gitu, yang banyak sekali lah hal-hal yang mulai dari nama judul RUU-nya lah atau apalah gitu ya Mas. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu justru saya melihatnya adalah dari teman-teman dewan ketika ini disahkan gitu Baik. kan, entah ada apa gitu. Itu yang pertanyaan kami sebenarnya. Nah, kalau dari Mbak Novita dan teman-teman aktivis sendiri, apa yang ingin sekali diubah dari draft RUU PKS yang sudah tersebar di mana-mana? Iya, jadi awal mula rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini benar ruhnya adalah berdasarkan pengalaman teman-teman selama mendampingi korban gitu kan ya, yang oleh Komnas sudah 2011 sudah dikumpulkan data-data itu. Nah, artinya sebenarnya ada 6 elemen yang kami harapkan itu tetap ada karena itu yang menjadi ruh utama dalam RUU ini. Mengakomodir yang dulu di awal 15 bentuk kekerasan seksual kemudian menjadi 9, nah kemudian yang di draft terbaru malah dikurangin lagi, jadi 9 itu aja itu dianggap waktu itu ada yang oke ini yang sudah mampu mengakomodir, dan sekarang dipotong lagi menjadi 4. Kemudian ada lagi tindak pidananya, kemudian ada pencegahan, yang tidak kalah penting adalah pemulihan gitu ya. Yang selama ini kita tahu bahwa masyarakat itu menganggap bahwa korban itu dikatakan pulih ketika dia sudah bisa bersekolah kembali, ketika dia sudah bekerja kembali, padahal pulih ini ukurannya tidak hanya itu gitu. Kemudian lagi bagaimana tindak pidananya untuk pelaku, kemudian juga bagaimana hukum acaranya gitu. Artinya saya dan juga teman-teman di forum pengadilan maupun di jaringan masyarakat sipil sebenarnya hanya itu kok, simpel gitu. 6 elemen kunci itu tetap ada di dalam RUU ini. Begitu juga ada kekerasan berbasis cyber yang setiap hari laporan itu selalu masuk. Jadi kalau dibilang keinginan kita apa ya, simpel itu aja sih, 6 elemen kunci tetap ada dalam RUU ini, begitu. Baik, Mbak Andi, kapan Mbak Andi dan juga teman-teman di Komnas Perempuan ke DPR untuk mempertanyakan masalah RUU PKS ini, dan apa tanggapan mereka saat Mbak Andi dan juga teman-teman follow up untuk undang-undang ini, rancangan undang-undang ini? Setelah dikeluarkannya draft dari Balik tanggal 30 Agustus, Komnas Perempuan sebetulnya telah melakukan komunikasi dengan pihak Balik, dan kami juga diundang secara terpisah gitu untuk mendiskusikan butir-butir masukan, baik itu melalui legislatif maupun kan kita tahu ada Satgas eksekutif ya untuk percepatan pengesahan RUU kekerasan seksual ini. Nah, kami juga sampaikan bahwa memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Novita, kunci utamanya justru di 6 elemen tadi yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi misalnya definisi-definisi yang sebetulnya menampung pengalaman-pengalaman dari perempuan korban yang selama ini justru kesulitan untuk mengakses keadilan. Misalnya pelecehan seksual, itu kan sangat sulit ya dengan KUHP kita saat ini. Apalagi banyak sekali peristiwa di mana ketika perempuan melapor justru dia dianggap sebagai orang yang memprovokasi atau terlalu sensitif gitu dengan misalnya siulan atau pegangan, rabaan dan lain-lain. Hal lain tentunya adalah terobosan dari upaya hukum pidana acaranya sendiri.
Jadi ada proses-proses pencarian bukti yang sebetulnya bisa, lebih dibebankan kepada pelaku, tidak seperti sekarang ini di mana justru korban yang seolah-olah harus menghadirkan bukti-bukti yang ada. Begitu juga dengan persoalan pemidanaan yang bukan saja satu track misalnya dengan, penjara ataupun denda, tetapi kita bisa melihat adanya kemungkinan-kemungkinan pemidanaan khusus gitu, yang memungkinkan, upaya untuk penjeraan agar pelaku tidak lagi mengulangi karena mengenali bahwa apa yang ia lakukan adalah keliru, itu betul-betul dapat terlaksana. Yang keempat adalah tadi soal pemulihan korban yang sebetulnya saat ini seringkali terabaikan dan kadang-kadang berpikir bahwa, oh jika kasus sudah selesai di sidang berarti sudah selesai. Padahal dalam banyak kasus misalnya kasus perkosaan, sekalipun pelakunya mendapatkan hukuman maksimal, korban masih harus berjuang sendiri gitu, mengalami pengucilan, stigma yang menyebabkan dia selalu ketakutan atau bahkan punya keinginan untuk mengakhiri kehidupannya. Yang, kelima adalah tentang pencegahan, karena kita tahu bahwa upaya pencegahan ini sebenarnya belum efektif selama ini dan kita berharap melalui rancangan undang-undang ini koordinasi dan juga, pengalokasian sumber daya menjadi lebih baik. Dan terakhir adalah pengawasan yang dilakukan secara independen. Nah, kami sungguh berharap Lembaga-Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia itu diberikan kewenangan khusus gitu untuk membantu memonitor sejauh mana pelaksanaan dari, undang-undang ini dapat, betul-betul bermanfaat bagi korban dan juga bagi masyarakat secara umumnya. Nah, Nah, ini sudah kami sampaikan dan, sebetulnya karena tadi itu kami sebetulnya masih tetap menunggu jika ada, diskusi-diskusi lanjutan yang dibutuhkan oleh tim Balek. nah, sepengetahuan Mbak Andi, apakah jauh perbedaan dari terhadap apa ya, eee, pe penyelidikan untuk kasus kekerasan seksual ini di negara Brazil dan juga Ekuador yang menjadi lokasi tujuan kunjungan kerja dengan di Indonesia, sehingga dua negara itu yang ingin dituju puluhan anggota DPR ke sana? Sebetulnya saya juga sama-sama menunggu, Mas. Jadi kita butuh informasi lebih lengkap dari Balek tentang tadi itu, apa sebetulnya agendanya. Misalnya kalaupun penindakan, penindakan yang bagian yang mana, isu yang betul-betul ingin, digeluti gitu ya. Karena sebetulnya secara prinsip tidak ada masalah gitu bahwa kita mau belajar sampai kemanapun. Hanya saja karena ini adalah uang publik tentunya akuntabilitas menjadi, sangat genting. Nah, kalau kami bisa mendapatkan informasi mengenai sebetulnya apa isu-isu krusial yang hendak dibahas, tadi agendanya apa saja, dan kemudian kita bisa sama-sama melihat apakah memang pilihan dari, dua negara ini tepat untuk isu krusial yang hendak dibahas. Nah, saat ini kita juga belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dan kita tidak tahu juga, pertimbangan memilih kedua negaranya. Baik, saya ke Mbak Novita. Mbak Novita, memang saat ini RUU PKS masih dibahas sehingga mungkin ada celah-celah hukum yang bisa diterima oleh pelaku kekerasan seksual. Nah, bagaimana Anda dan juga teman-teman Mbak Novita mendampingi korban agar bisa tetap pada tracknya dan bisa mengabaikan celah hukum untuk pelaku tadi? Maaf bisa diulangi suaranya putus-putus. Baik, Mbak Novita, memang saat ini kan RUU PKS sedang dibahas di DPR dan belum disahkan. Oleh karena itu, masih ada yang dinilai celah hukum kepada pelaku. Nah, bagaimana Mbak Novita dan juga teman-teman dari tim advokasi RUU PKS FPL untuk mendampingi korban agar pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual kepada korban ini tidak bisa melihat celah hukum tersebut? Iya, karena gini, jadi karena kita juga masih menunggu, pembahasan RUU ini gitu ya, artinya selama ini korban semakin banyak. Artinya selama ini tuh kasus yang bisa sampai pada proses pengadilan, selesai adalah pada kasus-kasus yang kekerasan seksualnya anak gitu ya, atau, tapi yang akan susah adalah ketika kepada perempuan dewasa. Ini ya banyak beberapa korban itu saya bilang kayak gini, "Masa saya harus menunggu RUU ini disahkan, saya harus bisa laporan. Sementara nanti kalau RUU ini disahkan, kasus saya sudah berapa lama terjadi." Artinya sebenarnya, ini juga menjadi tanggung jawab, negara gitu kan yang, salah satu di, elemen RUU LKS itu kan juga memastikan tanggung jawab negara gitu kan, bagaimana korban-korban yang, apa namanya, menjadi korban kekerasan seksual terutama pada perempuan yang
dewasa. Nah, sebenarnya karena kami dari berbagai macam ini ya, berbagai latar belakang, kalau saya pada teman-teman ya, kalau fokus saya adalah pada penguatan korban dan keluarga untuk memastikan bahwa kita harus tetap melaporkan kasus ini gitu kan, dengan cara apapun gitu. Artinya sebenarnya ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk bagaimana masyarakat itu juga peka, juga responsif terhadap kasus kekerasan seksual di sekitarnya. Jika hanya pada segelintir orang yang responsif terhadap hal seperti ini, ya otomatis pelaku-pelaku kekerasan akan semakin banyak. Dan kalau kita nunggu pembahasan ini juga masih meskipun sudah ada info-info katanya di tanggal ini akan disahkan gitu kan, tapi kita belum bisa memastikan benarkah substansi RUU PKS ini memang untuk korban gitu, karena RUU ini hadir untuk korban kekerasan seksual gitu. Jadi yang dipastikan adalah apakah nanti kalau para dewan ini kunker kemanapun itulah gitu ya, tapi bagaimana mereka nanti secara substansi tetap harus pada ruhnya adalah kembali bahwa ini adalah pada kebutuhan korban. Begitu sih, Mas. Baik, baik. Terima kasih Mbak Novitasari, tim advokasi RUU PKS FPL. Kita akan tetap lanjutkan perbincangan kita nanti dengan Mbak Andi Yentriani, Komnas Perempuan, di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.